Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Firman Nurkhalik, berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini merupakan bidang yang hampir ditemukan di seluruh negara di dunia. Namun, hanya namanya yang berbeda. Negara yang masih menginginkan dirinya tetap eksis, maka warga negaranya harus dididik menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Itulah alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan ini hampir ditemukan di seluruh negara di dunia. Sebutan pendidikan kewarganegaraan di berbagai dunia. Yang pertama, di Meksiko, mereka menyebutnya Education Cívicas. Yang kedua, United Kingdom. Mereka menyebutnya Citizen Education. Yang ketiga, sebagian negara di Timur Tengah, mereka menyebutnya Ta'limatul Muwatanah atau Tarbiyatul Al-Wataniyah. Di Hongaria, mereka menyebutnya People of Society. Di Portugal, mereka menyebutnya Formació Educació. Di Malaysia, mereka menyebutnya Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Di Singapura, mereka menyebutnya Moral Education. Dan di Indonesia sendiri, mereka menyebutnya pendidikan kewarganegaraan. Untuk selanjutnya yaitu ada tipe-tipe warga negara menurut Nadine dan Clark. Yang pertama ada strong citizen atau tipe warga negara seperti busa. Itu tipikal orang yang mudah terbawa arus dan tidak mempunyai pendirian yang teguh. Umumnya mereka mudah terpengaruh oleh orang lain. Tipe ini bukanlah merupakan tipe warga yang ideal. Yang kedua ada stone citizen atau warga negara tipe batu. Itu tipikal orang yang sulit menerima pandangan orang lain, apalagi tidak sesuai dengan kepentingannya. Mereka umumnya keras kepala dan sulit untuk keluar dari zona nyaman. Dan jika bertindak keliru, tipe ini sulit untuk dibetulkan. Yang ketiga adalah general citizen atau warga negara tipe ideal. Itu tipikal warga negara yang mampu menggerakkan atau berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat dan bernegara bangsa. Tipe ini sering dipandang sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Jika pendidikan adalah upaya untuk menumbuh kembangkan potensi individu agar menjadi individu yang dewasa, maka pendidikan kewarganegaraan adalah modal sosial untuk membangun negara bangsa. Jika modal sosial ini tidak ada, maka sumber daya alam maupun sumber daya manusia ini tidak akan banyak menolong. Cara memperkuat modal sosial ini adalah memperluas ruang-ruang perjumpaan, merentangkan jaring-jaring konektivitas, dan memperkuat semangat inklusivitas yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya. Pendidikan kewarganegaraan hendaklah menanamkan kekayaan jiwa pada anak-anak muda, karena kemiskinan suatu bangsa bukanlah kemiskinan sumber daya, melainkan kemiskinan jiwa. Alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan. Yang pertama, karena alasan historis atau pengambilan catatan dari pelajaran sejarah. Yang kedua, karena alasan yuridis. Alasan dasar perintah undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 tentang kurikulum, ayat ketiga, ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama wajib memuat mata kuliah, agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dan alasan yang ketiga yaitu alasan sosiologis, berdasarkan keadaan masyarakat. Dan yang keempat alasan politis, atau hal ini adalah kaitannya dengan pemerintah mengenai pendidikan kewarganegaraan tentang kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi. Secara politis ini, pendidikan kewarganegaraan sudah dikenal di pendidikan sekolah sejak tahun 1957. Pada masa Orde Lama dikenal dengan istilah kewarganegaraan. Dan pada tahun 1962 dikenal dengan sebutan sivik, dan pada saat 1968 disebut dengan pendidikan kewarganegaraan. Di perguruan tinggi sendiri dikenal dengan pendidikan kewirausahaan sejak tahun ajaran 1973 dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air.
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewirausahaan merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan, dan pada tahun 1995 berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan sampai sekarang. Pada tatanan kurikuler, pendidikan kewarganegaraan, baik substansi, proses pembelajaran maupun efek sosial kulturalnya, sengaja direncanakan dan diprogramkan untuk mewujudkan pendidikan-pendidikan yang demokrasi yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa Indonesia. Yang tujuan utamanya menumbuhkan karakter warga negara seperti karakter privat, seperti tanggung jawab moral dan disiplin diri, maupun karakter publik misalnya kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, dan berpikir kritis. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan sangat strategis dalam menumbuhkan karakter privat dan publik. Untuk selanjutnya yaitu ada urgensi pendidikan kewarganegaraan. 3 alasan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada historis. Yang pertama dari kebangkitan nasional yaitu pada tahun 1908 sebagai nilai relasi. Yang kedua ada Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sebagai praksi kehidupan Indonesia. Dan yang ketiga ada proklamasi pada tahun 1945 sebagai jembatan untuk membangun Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Alasan yang kedua yaitu alasan yuridis. Alasan ini adalah alasan yang menunjukkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah tertera dalam Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan bahwa pembangunan bangsa berkarakter ini dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga ada fenagois, yaitu merujuk pada pandangan yang mengatakan bahwa anak-anak pada hakikatnya adalah warga hipotetik atau warga negara yang belum jadi. Untuk selanjutnya yaitu ada urgensi mata kuliah umum. Yang pertama membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar seperti etika, dasar sikap berpikir kritis, belajar dengan integritas dan teraplikasi, kerjasama, memahami kebinekaan, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Yang kedua yaitu ada membantu mahasiswa memahami keterkaitan dengan setiap bidang ilmu. Yang ketiga, mengatasi sempitnya spesialisasi bidang studi. Yang keempat, membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, memperkaya pengalaman untuk meningkatkan rasa saing, memahami, dan menghargai orang lain. Untuk selanjutnya yaitu ada sifat-sifat general education. Yang pertama, kemauan untuk memperoleh kemampuan. Yang kedua, kemampuan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, kemampuan mengelola diri. Yang keempat, kemampuan beradaptasi untuk merespon diri. Yang kelima, memiliki daya tahan ulet dan tekad yang kuat. Yang keenam, memiliki citra diri yang positif. Yang ketujuh, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Yang kedelapan, memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Dan yang kesembilan, memiliki kemampuan bekerja yang efektif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun informasi yang kurang tepat. Alangkah baiknya untuk memberikan salam di kolom komentar. Terima kasih. Untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.